Halo semua, selamat datang kembali di Room Excel. Buat kalian yang baru pertama menonton konten ini, selamat bergabung ya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang fungsi logika if. Kita akan mulai dari dasar terlebih dahulu. Jadi, buat kalian yang baru menggunakan Excel dan baru belajar menggunakan fungsi if pada pekerjaan kalian, semoga ini adalah konten yang cocok untuk kalian ya. Jadi, fungsi if ini digunakan untuk membantu kita untuk mengambil keputusan berdasarkan data atau kondisi data yang kita miliki. Seperti itu ya, sederhananya seperti itu. Oh ya, Room Excel juga sudah menyiapkan file latihan yang bisa kalian download secara gratis. Ada di link pada deskripsi ya. Kita langsung aja mulai ya pembahasannya. Di sini kita sudah punya contoh data sederhana yang berisi hasil nilai ujian siswa. Dan kita akan diminta untuk memberikan keterangan lulus atau tidak lulus sesuai dengan nilai dari masing-masing siswa dengan ketentuan nilai, yaitu untuk siswa yang memperoleh nilai 60 ke atas diberikan keterangan lulus, dan siswa yang nilainya di bawah 60 berarti diberikan keterangan tidak lulus. Kita coba langsung terapkan formulanya di sel H4 ya, di kolom keterangan. Kita akan tuliskan sama dengan if. Kemudian untuk logical testnya adalah kondisi yang kita tentukan. Jadi cara bacanya itu seperti ini. Jika sel G4 dengan nilai 80 atau lebih besar atau sama dengan 60, maka value if true-nya artinya jika nilainya benar atau kondisi itu terpenuhi, maka berikan keterangan lulus. Titik koma, value if false-nya atau nilai jika salah atau kondisi itu tidak terpenuhi, maka berikan keterangan tidak lulus. Kemudian tutup kurung dan enter. Maka hasilnya sudah muncul. Jadi kesimpulannya, siswa atas nama Putri Wijaya dengan nilai 80 akan memperoleh keterangan lulus karena nilainya lebih dari 60. Gimana? Sampai di sini bisa dipahami kan? Jadi fungsinya if, logical testnya, kondisi yang ditentukan, titik koma, value if true-nya itu adalah nilai jika terpenuhi, dan value if false-nya itu nilai jika tidak terpenuhi. Kemudian bagaimana kalau kondisinya lebih dari satu atau banyak, atau multiple condition ya, istilahnya seperti itu. Di sini kita juga sudah punya data nilai siswa juga, dan kita diminta untuk menentukan grade dengan ketentuan sesuai dengan tabel bantu yang sudah tersedia di samping tabel ini ya. Jadi untuk nilainya ditentukan 50-59 grade-nya E, 60-69 grade-nya D, 70-79 grade-nya C, dan seterusnya sampai grade-nya A ya gitu ya. Kita akan menerapkan fungsi if juga. Kita tulis sama dengan if. Logical testnya sama seperti sebelumnya. Jika sel F3 atau nilai pada sel F3 lebih besar atau sama dengan 90, kita mulai dari yang tertinggi dulu ya. Value if true-nya A atau diberi grade A. Kemudian titik koma, kita abaikan dulu value if false-nya. Kita ulang rumusnya lagi. If, buka kurung, F3 lebih besar dari 80, titik koma, kita sekarang mencari grade B. Berarti value if true-nya adalah B. Titik koma lagi, ulang lagi formulanya atau fungsinya sampai grade D gitu ya. If F3 lebih besar dari 70 sama dengan C. If lagi F3 lebih besar atau sama dengan 60 berarti D. Kemudian jika sudah, value if false-nya atau jika semua kondisi yang kita inginkan tidak terpenuhi, maka berikan grade E. Seperti itu ya. Baru tutup kurung. Tutup kurungnya ini sesuai dengan jumlah fungsi yang kita terapkan. Jadi kita sudah menerapkan 4 fungsi if ya. Jadi tutup kurungnya kita ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian enter. Dan hasilnya sudah muncul. Berarti Putri Wijaya, sorry ini harusnya putra ya, karena jenis kelaminnya laki-laki, dengan nilai 63 mendapatkan grade nilai D sesuai dengan tabel ketentuannya. Bisa lihat di tabel ketentuannya. Untuk nilai 60-69, grade-nya D.
Bisa dipahami ya? Untuk multiple condition, kita harus menuliskan ulang fungsi if sebanyak kondisi yang kita inginkan. Sekali lagi, ini adalah fungsi logika if dasar. Untuk pemula yang baru akan menggunakan fungsi if. Oke, segitu dulu pembahasan kita kali ini. Tadi kita sudah belajar menggunakan fungsi if sederhana dan if dengan multiple condition. Jika kalian menyukai konten ini, silakan like dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari Room Excel. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di komentar ya.